Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Kembali saya share watchlist saham saya untuk trading tanggal 2 Desember 2025 ya. Dan saham yang saya share di sini adalah saham yang berdasarkan analisa saya menarik dan sangat mungkin juga kita berbeda point of view. Dan ya teman-teman harus melakukan analisa ulang dan kalau seandainya nggak sependapat ya boleh skip aja gitu ya. Seperti itu dan biasanya saya hanya entry di saham yang direspon market ya. Jadi konfirmasi saya entry itu biasanya sahamnya yang pertama harus hijau dan acuan saya itu berdasarkan trade book, bid offer dan juga chart 1 menit. Dan ini berulang-ulang saya sampaikan karena berulang-ulang juga teman-teman pada nanya, "Bang, entry-nya gimana, Bang? Entry-nya jam berapa?" Gitu ya. Jadi saya entry ketika market open ya. Ketika market open sahamnya hijau ya, lalu ada beberapa hal yang saya pantau secara bersamaan yaitu bid offer, trade book sama chart 1 menit ya. Itu yang jadi acuan saya untuk entry-nya. Jam berapa entry-nya? Saran saya 09.0001 di range 1 menit awal ketika marketnya opening gitu ya. Itu yang saya udah sampaikan dan disclaimer kalau saya tidak mengajak beli jual ya. Saya tidak mengajak, menghimbau apalagi memaksa teman-teman untuk melakukan transaksi. Kenapa? Karena keputusan beli jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing dan tidak ada kepastian yang saya info itu naik. Ya tetap harus objektif teman-teman dan pilihlah dari 4 atau 3 saham yang saya share, pilihlah ya saham yang terkonfirmasi hijau. Itu saya ulang-ulang terus ya. Karena kemarin saya mention ada 4 saham gitu ya, 3 naik kenceng terus ada 2 orang malah komen nanya saham yang gak kenceng malah yang merah yang ditanya. Makanya psikologinya harus di reverse sih, kalau nggak kayak gitu ya nanti susah tradingnya ya, cuman sekedar saran aja sih teman-teman. Nanti saya bahas deh kenapa ya. Nanti saya bahas. Makanya kalau teman-teman nonton konten saya sampai habis, mudah-mudahan teman-teman punya pemahaman yang full gitu dan mengerti kenapa sih saya memilih saham-saham itu jadi watchlist. Jadi untuk besok saya punya Energi, Indi, Arci, HRTA. Energi Indi dari sektor emas. Dari sektor minyak gas batu bara, Arci sama HRTA dari sektor emas-emasan gitu ya. Dan ya mungkin sebelum masuk ke pembahasannya sedikit dulu review kalau kemarin tanggal 1 Desember saya mention PSKT, Mina, CBDK, BKSL. Ya, PSKT gimana? PSKT naik 16%. Oke. Yang kedua itu Mina naik 11%. Dan hari ini ya dari 4 saham ini saya cuma trading di PSKT sama Mina dan saya juga buy Energi. Tadi menjelang closing saya sempat cut loss juga di Energi gitu ya. Seperti itu dan teman-teman CBDK sama BKSL. CBDK naik 8,9%. Ini sesuai sama yang kemarin saya bilang ya targetnya ya. Nah, di sini ya. Nih, tuh. Targetnya ke sini. Ini last resistnya dan ya menurut saya ini udah cenderung volumenya udah mulai lebih kecil dari volume sebelumnya ya biasanya memang ya harusnya sih nggak akan naik kencang lagi ya tapi mungkin bisa teman-teman kalau mau masih pantau dan BKSL ini sebenarnya opennya merah ya teman-teman, opennya merah dan sebenarnya dia kan opennya biasa aja gitu ya, open merah dan dia akhirnya closingnya 0,65 dan ya teman-teman masih ada yang nanya, "Bang, BKSL bagusnya entry di berapa?" Padahal itu Mina sama PSKT ini yang paling kasih cuan loh teman-teman. Jadi ya seperti itu sih, saya cuma mau menyampaikan aja gitu ya. Cuman saran saya entry lah di saham yang opennya itu bagus, opennya itu hijau. Kalau opennya merah jangan di entry. Ya, kecil potensi saham dari merah bisa sampai ke arah. Tapi kalau saham opennya udah di atas 5%, masih saya berani kejar lah. 5-8% saya masih berani kejar. Karena ya di saham seperti itu kita bisa ambil spread ya kalau untuk scalping. Saya biasanya seperti itu ya teman-teman. Dan sedikit juga mau saya sampaikan bahwa saham Dewa yang kemarin saya mention di swing mingguan ini udah naik 6,9%. Antrian saya di pagi-pagi itu nggak dapet, tapi saya udah beli di harga atas, nggak apa-apa, saya adjust, saya punya trade plan gitu ya. Tapi menurut saya Dewa masih oke. Saya BR ini salah satu karakter saham yang bagus, tapi saya kurang begitu suka karena geraknya cenderung gitu ya, nggak kenceng ya. Karena saya hari ini trade di Humi aja udah 7%. 154 saya punya Humi ya. 154. Ya, segitulah. Dan Kars juga ini 0,8 ya. Seperti itu. Oke, langsung aja ke pembahasan sahamnya. By the way, kalau teman-teman yang nanya gimana saham-sahamnya Pak Happy Hapsoro yang kemarin ya kayak Mina sama PSKT, saya ini udah sampaikan juga ya di teman-teman yang udah join di YouTube membership. Mina rawan suspend, jangan hold ya. Saya udah sampaikan dan
Saham PSKT juga hari ini kemarin itu udah disampaikan bahwa dia kena UMA ya. Jadi mengingat pergerakan si PSKT sama Mina hari ini ya, dan kemarin itu Ratu juga kena suspend. Jadi saya merasa saham PSKT sama saham Mina ini ada potensi kena suspend ya, seperti itu. Dan langsung aja ke pembahasannya. Yang pertama energi. Energi ini saya mention ke teman-teman yang sudah join di YouTube membership untuk buy di pre-closing atau buy di menjelang closing dengan stop loss di 1175 ya. Kenapa alasannya? Ini langsung saya mention juga, jadi saham yang saya WL untuk besok pagi ya, si energi ini. Ini sahamnya bagus teman-teman. Alasannya adalah karena di tanggal 1 Desember ini ya volume yang terjadi ini besar. Teman-teman kita lihat aja chartnya, volume yang terjadi ini besar, terkonfirmasi. Kalau seandainya ini kita jadikan sebagai resist 1100, ini udah break, dia punya resist. Candlenya juga menurut saya oke. Dan movernya ini adalah foreign. Oke, foreign beli AKCC ya, total hampir 1 jutaan lebih ya, 1 juta lebih, 1 juta lot lebih gitu ya. Domestiknya ini buang barang. Apakah ini bagus? Jelas menurut saya bagus. Tapi back again yang case kemarin BBYB sama movernya itu foreign, tapi keesokan harinya foreignnya balik kanan. Dan itu ya teman-teman harus be prepare juga ya sama potensi-potensi seperti itu. Energi menurut saya oke. Saya pribadi gimana, punya barang apa enggak? Saya enggak. Saya tadi beli energi, cuman saya kena SL ya. Saya terlalu ketat pasang SL 3,6 ya, 3%-an saya terlalu ketat dan kena ke shake off gitu ya di energi. Tapi ya it's okay, nanti besok kita tinggal kejar lagi gitu ya. Karena menurut saya ini secara data transaksinya udah confirm oke. Oke. Dan yang kedua ini saya punya saham Indi. Sebenarnya saham Indi ini adalah salah satu saham yang jadi opsi ya, karena saya perhatikan hari ini banyak ya, cukup banyak lah ya saham yang bergerak di sektor minyak gas dan batu bara yang gerak nih. Yang energi tadi udah saya mention di awal, Indi juga salah satunya. Lalu Coal juga hari ini ARA. Cuman kalau Coal ini saya kurang begitu suka karena data transaksinya ya, saya khawatir aja besok ada guyuran-guyuran besar gitu ya. Saya cuman khawatir seperti itu. Sebenarnya kalau ngelihat Coal kemarin ini juga nggak ada tanda akan gimana-gimana banget ya, cuma dilanjutin sama MG-nya tuh. Ya, jadi Coal saya skip. Cuman ada dua nih saham, satu grup yang sama, GTSI sama Humi. Ya, ini dua saham yang UBO-nya itu ya punya afiliasi dengan anak dari ya penguasa Orde Baru ya. Jadi ya ini saya pribadi GTSI yang paling kencang naik 28%. Saya nggak punya GTSI tapi saya punya Humi ya. Cuman saya nggak berani share karena saya tahu ini saham kalau ngejarum tajam ya, pola geraknya gitu-gitu tuh ya. Jadi saya main-main sendiri aja, nggak saya share ke publik dan ke grup gitu ya. Seperti itu. Lalu jadi itu ya tadi alasannya. Indi juga menurut saya oke karena ini lagi dapat flow juga Indi. Ya, nih ini movernya ini hari ini foreign. Ya, tadi mana chartnya ya. Nah, hari ini movernya foreign dan volume yang terjadi juga oke. Dan posisinya ini juga menurut saya oke ya. Sebenarnya kalau secara keseluruhan struktur marketnya secara time frame pendek gitu ya. Ini kan high, ini low, ini lower high, ini low, ini equal high sama last high sebelumnya ya. Jadi masih belum konfirmasi kalau menurut saya. Jadi ya, tapi ini saya bisa salah ya teman-teman, karena memang saham itu kalau mau naik itu nggak ngaruh sama market structure ya. Kalau saham mau naik itu di HK. Tapi biasanya ciri-ciri reversal itu setelah dia confirm ngelewatin lebih tinggi dari high yang sebelumnya gitu ya. Jadi ya harusnya dia besok ini ya pasti hijau sih seperti itu. Kalau dia nggak hijau berarti masih melanjutkan downtrend. Cuman yang membuat saya yakin besok dia akan hijau itu karena volume yang terjadi hari ini ya, ini besar. Volumenya besar dan data transaksinya pun menurut saya cenderung bagus. Di sini ada beberapa broker-broker retail di sisi kanan. Ini jadi indikasi yang oke menurut saya gitu ya. Ditambah foreignnya ini buy besar, cukup lumayan besar. Ya, seperti itu untuk Indi. Jadi makanya Indi besok saya mau watchlist juga ya. Ini kan cakep nih chart intraday-nya. Dia nggak ada ngebuat lower high ya. Higher high terus, cakep. Nah, lalu yang ketiga sama keempat ini saham dari sektor emas-emasan ya.
Ini sedikit aja sih kasih lihat ke teman-teman bahwa chartnya si XAU ini hijau lagi hari ini ya. Saya sih agak kurang suka sih ya mengkait-kaitkan harga emas global dengan pergerakan emiten di Indonesia, karena sebenarnya ya memang ada korelasinya, tapi korelasinya tentu saja bukan dalam jangka pendek ya. Kalau SAU naik besok emas pasti naik gitu, kayaknya terlalu naif gitu, terlalu mengkait-kaitkan gitu. Cuma ya memang terkonfirmasi posisi Archie sama HRTA secara chart ini menurut saya menarik ya. Terlebih khusus Archie ini. Archie ini indikasinya indikasi yang biasanya saya suka ya, indikasinya mau breakout. Jadi apa ya, kalau saya menyebut indikasi buy before breakout, ini tandanya udah mulai ada. Volume yang terjadi udah break dari volume rata-rata 20 hari. Data transaksi gimana sih Archie? Data transaksi juga oke. Movernya bukan retail, ya movernya itu foreign. Jadi indikasinya oke. Yang satu lagi HRTA. HRTA gimana? HRTA kalau kita lihat market structure-nya juga enak ya. Ini harusnya dia lebih tinggi dari 1.700. Mudah-mudahan besok dia bisa di atas, bertahan di atas 1.700, karena 1.700 inilah ya kita bisa asumsikan sebagai resist ya. Kalau dia di atas 1.700 mungkin dia akan lanjut lagi all time high ya, break dia punya all time high ya. Seperti gitu. Jadi ya HRTA juga menurut saya oke. Chartnya market structure-nya uptrend ya, chartnya cakep gitu ya. Data transaksinya juga cakep. Oke, ini beberapa retail di sisi kanan. Ya, saya pikir seperti itu. Kalau saham-sahamnya Pak Happy Hapsoro, sahamnya Pak Prayogo Pangestu masih cenderung kurang sih. Paling yang lagi main itu sahamnya Bakri Group ya. Nih, sahamnya Bakri Group, Dewa ya, mungkin seperti itu. Dan ya saya sih again mau sampaikan bahwa trading itu kita harus tetap objektif ya teman-teman. Dari 4 saham ini gimana, yang mana yang paling bagus? Jujur saya juga nggak tahu. Ya, jadi yang mana yang besok paling bagus perform ketika dia open, itu yang saya kejar gitu ya. Seperti itu, dan kalau seandainya nggak sesuai saya cut. Gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat ya. Buat teman-teman yang udah ikutan buy, ini udah banyak nih yang komen yang ikutan buy di saham energi tadi sore, mudah-mudahan nih dikerek kenceng besok pagi ya. Cuma ya disclaimer, kalau seandainya besok nggak dikerek kenceng, mudah-mudahan jangan marah-marah sama saya ya, pasang stop loss ya, mudah-mudahan, karena memang saya juga nggak bisa pastiin ya, saya cuman retail carry, retail teri, retail plankton, retail kecil gitu, cuma butiran debu di market. Saya bukan orang yang bisa ngegerakin energi, jadi saya nggak bisa kontrol. Saya cuma ngelihat dia dapat flow gitu ya, dia dapat flownya oke tuh ya, dari Tradebook juga udah terreflect gitu ya, sahamnya candlenya juga cakep, nyaris full, dan ya itu doang yang bisa saya lihat gitu. Kalau mastiin si energi besok bakal hijau ya saya nggak bisa gitu ya, makanya tetap objektif, tetap entry, dan hanya entry di saham yang hijau ya. Itu aja sih saran saya. Seperti itu, terima kasih buat teman-teman sudah menonton. Salam cuan, thank you.